Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga pada hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan, saya Yeti Fatimah dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 3 yang akan membahas mengenai Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam lahir di Irak. Beliau ini memiliki seorang istri dan juga memiliki 4 anak. Beliau ini diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sekitar 950 tahun, dan beliau ini juga merupakan salah satu nabi yang umurnya itu panjang. Pada di masa itu beliau mulai berdakwah itu ketika beliau ini beliau ini dipertemukan oleh seseorang yang ganteng, yang itu pada zaman itu malaikat Jibril itu menyamar menjadi seseorang yang sangat gagah, yang sangat tampan gitu. Nah, pada saat itu malaikat Jibril itu menyampaikan pesannya dari Allah untuk dijadikannya Nabi Nuh ini seorang nabi gitu ya. Nah, kemudian setelah mendapatkan itu, malaikat Jibril itu berkata kepada Nabi Nuh bahwa Nabi Nuh ini tuh harus menyampaikan risalah-risalah baik gitu mengenai tentang pengikutnya. Pada zaman itu beliau memiliki pengikut sekitar 30-70 orang, karena memang pengikut beliau ini sedikit, dan beliau juga berdakwah lamanya itu sekitar 5 abad, dan sekitar 5 abad ini tuh beliau hanya memiliki pengikut 70 orang dari banyaknya orang pada zaman itu. Nah, karena beliau ini memang sangat mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Tuhan mereka itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada saat itu istrinya dan anaknya itu ternyata dibalik kebaikannya terhadap beliau gitu, ternyata dia ini membangkang terhadap kepercayaannya beliau. Beliau ini seorang istri dan anaknya itu salah seorang anak yang namanya itu Kan'an. Istrinya dan Kan'an ini tuh tidak percaya bahwa Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang berbeda kepercayaan pada masa itu. Kemudian selanjutnya
beliau setelah mengetahui bahwa seorang istri dan anaknya itu tidak menyembah terhadap Allah gitu, menyembah yang bukan Allah, beliau ini mengajak terhadap anaknya gitu bahwa anaknya dan istrinya itu menyembah yang bukan Allah gitu, salah menyembah gitu. Kemudian istrinya dan anaknya itu membangkang gitu bahwa yang salah itu Nabi Nuh gitu. Dan pada saat itu juga Nabi Nuh dan kaumnya itu sangat diolok-olok, dicaci maki. Kemudian di suatu saat gitu ya, Nabi Nuh ini tuh sudah lelah untuk berdakwah, untuk memberitahu bahwa Tuhan yang perlu mereka sembah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Nuh ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi Nuh ini tuh meminta untuk yang bukan kaumnya gitu, untuk yang bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk dimusnahkan, untuk dihilangkan. Dan pada saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa Nabi Nuh gitu, kamu boleh membuat bahtera yang sangat besar gitu. Dan pada saat itu juga Nabi Nuh langsung membuat bahtera tersebut. Itu lama sekali pembuatannya, itu sekitar sekitar kurang lebih 50 tahun gitu, sekitar 50 tahun beliau membuat bahtera itu. Dan pada saat itu juga kaum sebelah gitu ya, itu mencaci maki, ngapain gitu kamu bikin bahtera, sedangkan di lingkungan mereka itu gurun gitu, semuanya itu gurun dan tidak mungkin ada yang namanya banjir gitu. Nah pada saat itu setelah bahtera itu selesai dan Nabi Nuh juga berdoa terhadap Tuhannya gitu ya, kemudian selanjutnya Nabi Nuh ini di rumah Nabi Nuh itu tiba-tiba ada air gitu ya, ada air yang keluar dari rumahnya itu mulai. Dan pada saat itu juga Nabi Nuh langsung berlari dan mengajak kaumnya itu untuk memasuki bahtera tersebut. Dan di bahtera tersebut juga beliau ini mengajak hewan-hewan yang memang ada di sekitaran itu, ada gajah, burung, monyet, unta dan lain-lain, itu diajak untuk naik ke bahtera tersebut. Dan pada saat itu juga Nabi Nuh mengajak kembali anaknya untuk bertaubat, untuk mengikuti bahtera tersebut, tapi anak dan istrinya itu tetap menolak gitu. Dan pada saat itu tidak lama kemudian, setelah Nabi Nuh dan pengikutnya dan juga hewan-hewan tersebut naik ke bahtera tersebut, dan Allah kirimkan banjir yang sangat besar gitu. Dan pada saat itu memang Nabi Nuh juga tetap mengajak anaknya gitu, dan anaknya itu tetap menolak untuk ikut ke bahtera tersebut, dan beliau memilih untuk lari ke bukit, lari ke gunung. Dan pada saat itu Allah kirimkan hujan yang sangat besar gitu ya, yang sepertinya memang gitu ya, hujan ini tuh tidak pernah ada sampai sekarang. Jadi cuman sekali-kalinya hujan yang sangat besar itu. Dan pada saat itu pula semua yang selain yang bukan pengikut Nabi Nuh dan juga istri dan juga anaknya itu Kan'an itu ditenggelamkan. Dan pada saat itu pula sekitar 900 hari gitu ya, bahtera itu berlayar. Dan setelah berjalannya waktu, air itu mulai surut, dan setelah itu Nabi Nuh dan juga kaumnya menjalani kehidupan yang baru di salah satu gunung gitu yang terdekat di itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.